Oke, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf videonya terjeda. Saya lanjutkan ya di sini. Yang kedua, ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase. Nah, yang linier. Kemudian ATP pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Nah, di sini jadi kalau bisa untuk jenjang di sini adalah dalam hal kelas 1 2 ya, itu secara terurut. Nah, secara terurut. Jadi yang dasar bisa disampaikan di kelas 1, kemudian pendalamannya di kelas 2 meskipun dengan CP yang sama. Nah, kemudian di sini bagaimana pendidik dapat merumuskan alur tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik merujuk pada kompetensi yang tercantum pada CP. Nah, jelas ya. Kemudian merumuskan kalimat tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa mengambil dari referensi kurikulum sebelumnya dan mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang mungkin bisa diintegrasikan ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, kemudian di sini untuk prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran ya, melakukan analisis CP, kemudian identifikasi kompetensi secara urutan yang kurang lebih sama, kemudian rumuskan tujuan pembelajaran ya, dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, konten yang akan dipelajari, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu bisa ditambahkan di tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, identifikasi elemen atau suplemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dan yang terakhir, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susunlah tujuan pembelajaran secara linear ya, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Nah, tuh untuk merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ini konsep alur tujuan pembelajaran ya. Yang pertama di sini adalah kompetensi, konten, dan variasi. Nah, kemudian fase A dimulai kelas 1 ya, dengan tujuan pembelajaran dilambangkan 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Kemudian berlanjut ya. Di sini capaian untuk di kelas 2. Nah, di kelas 2 urutannya adalah tujuan pembelajaran 2.1, 2.2, 2.3. Nah, itu merupakan fase A berakhir di kelas 2, di mana capaian pembelajaran kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. Nah, jadi kalau kita merumuskan tujuan pembelajaran di kelas 1 itu dilambangkan 1.1, sedangkan kalau di kelas 2 tetap diawali dengan lambang angka 2 dan diawali dengan angka 1 untuk tujuan pembelajaran kelas 2 ya, di awal. Seperti itu. Jadi di sini meskipun dalam satu capaian pembelajaran. Kemudian di sini, nah contohnya ya, ini di slide terakhir. Nah, ini nanti yang akan menjadi tugas, di mana tugas untuk mahasiswa tingkat 1 adalah silahkan mencari CP di kelas 1 atau kelas 4, satu mahasiswa 1 CP ya. Boleh dari mapel apapun ya, yang penting kelas 1 atau kelas 4. Kemudian rumuskan tujuan pembelajaran. Nah, rumuskan tujuan pembelajaran ya. Kurang lebih seperti di sini ya. Contohnya di sini. Jadi ada 3.1, 3.2 dan sampai 3.8. Kemudian karena dalam satu capaian itu untuk 2 kelas, 2 jenjang kelas, maka di sini perlu dirumuskan juga untuk tujuan pembelajaran pada kelas 4 dalam satu capaian pembelajaran. Jadi nanti silahkan mengambil satu capaian pembelajaran ya, kemudian rumuskan ya untuk tujuan pembelajarannya.
seperti itu di 2 kelas. Jadi misalnya kalau capaian pembelajarannya di sini fase A ya. Kalau mau ngambil kelas 1 berarti ambil fase A, otomatis yang dirumuskan adalah tujuan pembelajaran kelas 1 dan kelas 2 yang sudah disusun secara berjenjang ya untuk kelas 1 dan kelas 2 atau sudah disusun menjadi sebuah ATP. Kemudian kalau mengambil di kelas 4 otomatis nanti masuk fase B. Nah, jadi yang dirumuskan adalah kelas 3 dan kelas 4 seperti contoh ini. Nah, di sini contohnya adalah elemen pemahaman IPA, sains dan sosial karena di SD sudah tidak ada IPA dan IPS tapi IPA dan IPS digabung menjadi IPAS ya. Nah, contohnya di sini yang pertama, peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia atau panca indera. Nah, ini untuk kalimat pertama. Kemudian ada kalimat kedua, peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Dan yang kalimat ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dan kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, di sini jadi di sini yang di stabilo itu adalah KKO-nya atau kompetensinya. Nah, kompetensinya. Nah, sehingga nanti kalau kita ingin membuat tujuan pembelajaran, nah syaratnya ada 2, yaitu ada kompetensi dan ada konten. Nah, untuk kompetensi, untuk tujuan pembelajaran bisa diawali dengan peserta didik. Nah, boleh ditambahkan dengan peserta didik. Ditambahkan peserta didik. Nah, seperti itu. Seperti contoh yang kelas 3 ini. Kemudian KKO-nya, nah kalau misalnya untuk yang kalimat pertama di situ adalah menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi. Nah, menganalisis. Nah, berarti di sini bisa menggunakan KKO. Kalau menganalisis ini adalah KKO C4, maka di sini bisa menggunakan C1, C2, C3, dan C4 itu sendiri. Nah, sehingga bisa kita menggunakan kata mengidentifikasi. Nah, itu. Contohnya di situ peserta didik mengidentifikasi. Nah, kemudian kontennya di sini adalah panca indera. Nah, jadi fungsi panca indera dengan berbagai pilihan penugasan. Nah, di sini dengan berbagai pilihan penugasan adalah variasi. Nah, kemudian masih pada kalimat pertama. Nah, di situ kalimat pertama jadinya untuk tujuan pembelajaran diberi warna kuning. Nah, kemudian tetap kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik mengidentifikasi aktivitas yang dapat membahayakan panca indera. Nah, contohnya itu karena kontennya adalah panca indera. Kemudian yang ketiga, peserta didik memperagakan cara memelihara panca indera. Nah, itu. Atau boleh kalau misalnya pengen memahami, nah cara memelihara panca indera. Nah, itu boleh. Karena di sini mungkin memperagakan kan menambah untuk aktivitas di keterampilan ya. Jadi di sini ditambahkan memperagakan. Tapi kalau misalnya hanya mengetahui saja itu boleh ya. Yang penting ada KKU dan konten materinya. Kemudian yang di kelas 4 di sini peserta didik menjelaskan mengenai organ-organ vital pada manusia. Nah, di situ kemudian mengidentifikasi fungsi organ vital pada manusia melalui diskusi kelompok. Nah, jika di sini mahasiswa misalnya kurang memahami materi panca indera, maka silahkan bisa melihat di kurikulum-kurikulum sebelumnya cakupan materi untuk panca indera itu apa saja, sehingga nanti kalau menentukan konten atau materinya kita bisa lebih mudah. Tapi kalau kita sudah tahu,
ya terkait dengan materi atau kontennya terkait dengan panca indera, maka bisa kita memecah menjadi tujuan pembelajaran seperti di sini, yaitu fungsi panca indera, kemudian hal yang dapat membahayakan panca indera, dan cara memelihara panca indera. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu untuk tugas tingkat 1 ya. Kemudian untuk tingkat 2 terkait dengan pembelajaran tematik, di sini silahkan ya mencari CP-CP yang mungkin bisa dibentuk tema. Nah, jadi caranya adalah hampir sama dengan yang di K13, yaitu kita menganalisis KD-KD yang mungkin bisa dibentuk ke dalam sebuah tema. Nah, kemudian kalau sudah ketemu CP-CP-nya, katakan ada 3 CP ya dari 3 mapel yang berbeda misalnya. Nah, kemudian kita mengembangkan tujuan pembelajaran seperti yang saya jelaskan ini tadi dari masing-masing CP. Nah, kemudian CP-CP yang terkait terhubung itu nanti silahkan dibuat peta keterpaduannya. Jadi misalnya peta keterpaduannya adalah web, temanya apa, kemudian tujuan pembelajaran yang muncul dari masing-masing mapel itu apa. Nah, sehingga di sini dari peta keterpaduan itu dapat terlihat tujuan pembelajaran dari mapel A, mapel B, mapel C. Nah, itu dituliskan sehingga akan terikat oleh sebuah tema. Seperti itu. Jadi sama ya, nanti bisa diambil dari kelas 1 atau kelas 4 terutama ya untuk capaian pembelajarannya. Nah, jadi kalau kelas 1 ya kelas 1, kelas 4 ya kelas 4. Nah, kemudian carilah capaian pembelajaran yang dapat dipadukan dan dibentuk satu tema, kemudian rumuskan tujuan pembelajaran, kemudian gambarkan peta keterpaduannya. Jadi peta keterpaduan web itu nanti akan ada temanya apa, kemudian akan ada tujuan pembelajaran dari mapel yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah, sehingga kita dapat mengintegrasikan beberapa mapel ya menjadi sebuah tema, sehingga kita dapat menerapkan konsep keterpaduan atau konsep tematik meskipun di sini atau saat ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kalau bisa mapelnya itu dalam satu fase. Seperti itu. Jadi kelas 1 saja, kelas 4 saja, tetapi dengan mapel yang berbeda. Nah, tentunya tugas ini adalah menjadi tugas individu karena nantinya ke depannya akan dikembangkan menjadi modul ajar ya, untuk modul ajar tematik. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.